Pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita, mengingat bahwa kita telah memasuki bulan Oktober dan telah kita jalani selama 8 hari dari sekarang. Tidak terasa tinggal 2 bulan lagi kita akan menikmati suasana Natal, bahkan suasana pergantian tahun dari 2023 ke 2024. Nah, kalau kita melihat waktu-waktu yang terus kita jalani, betapa singkatnya saudara. Tidak terasa tahun 2023 ini berakhir, tidak terasa memang. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita agar di dalam kita menjalani, menikmati sisa-sisa waktu yang diberikan kepada kita. Karena esoknya kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi demikian. Saya akan bacakan buat kita semua. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita bijaksana. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang bijaksana, maka sudah barang tentu kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan bersedia melakukannya dengan segenap hati. Nah, sebagai bentuk kebersediaan kita melakukan kehendak Tuhan, maka diperlukan hanya 2 hal penting yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah kita harus melihat, memperhatikan kehidupan rohani kita. Apakah rohani kita itu sehat? Apakah rohani kita itu sakit? Apakah rohani kita itu bertumbuh? Apakah rohani kita itu mandek? Apakah rohani kita mati? Itu yang Tuhan ingatkan kepada kita hari-hari ini. Sebab bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa? Bagaimana kita bisa hidup bijaksana kalau rohani kita, iman kita mati? Kalau rohani kita mati, iman kita mati, maka pengaruh dunia ini akan dominan menguasai hidup kita. Dan kalau pengaruh dunia ini begitu dominan menguasai kita, maka jangan berharap tentang ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita. Yang banyak justru prahara yang menyusahkan. Itu yang banyak kita alami dalam hidup kita. Karena itu, mari hari ini hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan hari ini, yaitu tentang kondisi rohani kita. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Artinya kita harus bertumbuh dengan mata hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah pusat kehidupan kita. Jika kita sudah mendapatkan Yesus, kita sudah mendapatkan hidup. Jika kita sudah mendapatkan Yesus, kita pasti sudah mendapatkan surga. Jangan berharap surga kalau Yesus kita kesampingkan. Jangan berharap mendapatkan hidup yang sesungguhnya kalau sumber hidupnya dari Yesus itu kita belakang. Di sana logikanya saudara. Karena itu pastikan hari ini rohani kita baik. Amin. Pastikan hari ini rohani kita sehat. Pastikan hari ini rohani kita bertumbuh. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menyikapi keadaan dunia yang sudah rusak ini, dan supaya kita tetap terhindar dari kerusakan akibat dunia yang sudah rusak ini, maka kita harus memposisikan hidup kerohanian kita itu baik dan benar. Katakan amin. Haleluya.
Kemudian yang kedua, yang terakhir, selain kita memiliki kerohanian yang baik dan benar, kita juga perlu adanya hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Yuk kita baca. Saya minta saudara Idrus membaca Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Untuk kita mendapatkan hikmat, tidak mungkin hikmat itu ujuk-ujuk datang sendiri, tapi harus diupayakan. Salah satu cara untuk kita mendapatkan hikmat adalah, tadi ada kata doa. Salomo adalah raja yang sangat berhikmat. Ketika dia diberikan mandat untuk menggantikan ayahnya Daud sebagai raja, Salomo berdoa di hadapan Yahweh Elohimnya. Dan Salomo tidak minta kekayaan yang luar biasa. Salomo tidak minta kejayaan yang luar biasa. Tapi Salomo hanya minta apa? Minta hikmat dari Tuhan. Ketika Salomo minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan berikan kepada Salomo hikmat itu, dan bonus daripada hikmat yang Salomo telah miliki, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan, Salomo miliki. Karena itu hari ini, selain kita memperhatikan, mengupayakan kehidupan rohani kita yang sehat, bertumbuh, baik dan benar, kita juga perlu hikmat. Dan untuk perlu hikmat, diperlukan pertama doa. Kedekatan kita dengan Tuhan. Katakan doa sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan lupa berdoa. Jangan kita berkata, aku tidak bisa berdoa. Kalau kita masih berkata, aku tidak bisa berdoa, sungguh terlalu, kata Roma Irama. Karena doa itu ungkapan isi hati kita kepada seseorang. Kalau kita bisa ngomong dengan anak kita, kalau kita bisa ngomong dengan istri, kalau kita bisa ngomong dengan teman kita, berarti kita bisa berdoa. Berdoa itu kan ngomong kepada siapa? Kepada Sang Hari kita, kepada Tuhan kita. Ngomong sesuai dengan kemampuan berbicara kita, sesuai dengan isi hati kita. Ngomong, Tuhan, banyak benar nih hari ini hal-hal yang tidak menyenangkan hatiku. Tolong Tuhan, kuasai hatiku agar hal-hal yang di luar itu tidak mempengaruhi hati dan pikiranku, agar aku tetap bisa tenang menjalani hidup ini. Kan begitu. Ya. Doa. Dan inilah doaku, kata Paulus, supaya kamu begini. Nah, ya, selain daripada doa, saya ingat kesaksian ya Kualiong tadi ya. Kita harus baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sumber hikmat. Saya juga setiap pagi, setiap hari, kalau tidak baca Alkitab, ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Kalau ada kata saya sibuk, pagi hari tidak sampai berpasal-pasal, malamnya saya tebus. Kalau kitab itu pendek, selesai buat kitab saya baca. Kalau saya tidak baca Alkitab, ada sesuatu yang kering dalam diri saya setiap baca. Perhatikan saudara, baca Alkitab. Dan baca Alkitab harus, jangan kita membaca dengan hati, tapi harus keluar dari mulut kita. Bla 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 bla. Ngomong gitu ya. Karena ketika kita ngomong, kita membaca Alkitab, kuasa firman yang kita baca, yang keluar dari mulut kita itu ada aura positif keluar dalam hidup. Aura positif, aura yang penuh dengan kuasa keluar dalam diri kita. Kalau kita baca Alkitab dengan bersuara, kita harus
memiliki hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itu akan kita miliki dengan kita minta kepada Tuhan melalui doa kita, melalui kita membaca Alkitab. Mengapa kita perlu hikmat Tuhan? Karena kalau kita memiliki hikmat Tuhan, kita pasti akan memutuskan yang terbaik dari setiap apa yang kita rencanakan. Pilihan kita akan menjadi pilihan yang terbaik. Ya. Jodoh terbaik, pasangan hidup terbaik, semua terbaik. Hari-hari ini hati-hati anak-anak gereja. Ayo, anak-anak muda. Kalau anak-anak muda, baik dia pria maupun dia wanita, kalau kita tidak punya hikmat, kita pasti akan sering terjerembab kepada pilihan yang menyakitkan. Kalau kita tidak punya hikmat Tuhan, yang kita dapatkan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, doa kita, kebersihan kita lakukan firman Tuhan, kita ini akan dilindas oleh dunia yang semakin edan dan jahat ini. Hati-hati. Ya, kita perlu hikmat, ya, supaya kita dapat memilih yang terbaik. Setiap kita memutuskan pasti yang terbaik, pilihan yang terbaik, bukan yang salah. Lalu kalau pilihan kita baik dan terbaik, pasti berakibat kepada keindahan, ya, berakibat kepada kemuliaan pada diri kita. Hidup ini akan menjadi indah, kadang-kadang hidup ini akan menjadi menyenangkan. Mari pastikan hidup rohani kita bertumbuh, sehat, baik, dan benar. Yang kedua, perjalanan hidup kita, perilaku kita juga harus baik, kudus, dan benar. Dan yang ketiga, perlu hikmat Tuhan supaya kita mampu menangkal pengaruh dunia yang begitu masif ingin menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa yang bisa mempermalukan kita. Dengan demikian, saya percaya sisa waktu yang Tuhan akan terus berikan kepada kita untuk kita nikmati. Jika kita jalani dengan benar bersama dengan Tuhan, hidup ini menyenangkan, hidup ini menyenangkan. Katakan amin. Haleluya. Kan hidup itu menyenangkan, dan hidup yang menyenangkan adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita memprioritaskan diri kita. Bagaimana kita memberi diri kita menjadi orang yang terus berkenan dalam pemandangan Tuhan. Kalau hidup kita sudah berkenan dalam pemandangan Tuhan, maka perkenanan manusia tidak perlu diragukan lagi. Ya, bonusnya akan ada ke sana. Tuhan memberkati kita. Haleluya.